Indonesia NPM 1914231018 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan memberikan materi yang berjudul Mesin Pembangkit Tenaga Nuklir. Nah, alasan saya mengambil judul ini yaitu yang pertama, karena saya ingin mengetahui apa sih mesin pembangkit tenaga nuklir itu. Kemudian, apakah mesin pembangkit tenaga nuklir itu seberbahaya atau semengerikan yang dipikirkan oleh masyarakat? Tentunya kalau saya tidak mempelajarinya atau saya tidak mengkajinya, tentu saya tidak akan mengetahuinya. Apa sih yang dipikirkan oleh kita ataupun oleh masyarakat jika mendengar kata-kata nuklir? Nah, tentunya nuklir ini erat kaitannya dengan sesuatu yang berbahaya, yang menimbulkan kerusakan yang besar, dan tentunya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Tetapi segala sesuatu tentunya memiliki dampak positif dan negatifnya. Mungkin masyarakat yang belum mengetahui sisi positif dari nuklir akan selalu menganggap nuklir itu sebagai sesuatu yang negatif ataupun sesuatu yang menimbulkan kerusakan bagi lingkungan. Meskipun nuklir memiliki sisi negatif, tentunya nuklir juga memiliki sisi positif. Seperti nuklir juga dapat digunakan sebagai bahan alternatif pembangkit listrik. Kemudian apa sih mesin pembangkit tenaga nuklir itu? Mesin pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan stasiun pembangkit listrik termal yang menggunakan nuklir sebagai bahan bakunya. Nah, bahan bakunya tersebut biasanya yang digunakan yaitu adalah uranium. PLTN ini atau pembangkit listrik tenaga nuklir ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada yang namanya sistem pemasok uap nuklir atau nuklir steam supply system, di mana sebagai tempat reaktor nuklir dan pemasok uap. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada instalasi pendukung atau balance of plant, di mana sebagai tempat diletakkannya turbin dan generator listrik. Kemudian mengapa saya mengambil mesin pembangkit tenaga nuklir ini sebagai bahan materi? Karena menurut saya materi mesin pembangkit tenaga nuklir ini merupakan materi dan tentunya masih jarang orang yang mengetahui secara detail mengenai mesin ini. Kebutuhan listrik di Indonesia tentunya akan semakin meningkat seiring dengan banyaknya pembangunan yang dilakukan. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan bahan baku yang ada, seperti minyak bumi, gas, dan batu bara, yang bahan-bahan tersebut tidak dapat diperbarui lagi. Tentunya cara yang harus dilakukan yaitu mencari energi atau bahan alternatif lain untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan listrik kita. Banyak sekali bahan alternatif lain seperti air, angin, tenaga panas atau surya, kemudian ada tenaga biomasa, bioetanol, tentunya juga ada nuklir. Tetapi seperti tenaga air, tenaga angin itu masih belum dapat memenuhi untuk yang skala besar, hanya dapat digunakan pada skala kecil. Dan tentunya seperti biomasa dan bioetanol itu akan memakan waktu yang lama dan tentunya memiliki biaya yang cukup mahal untuk dilakukan. Baiklah, di sini saya memiliki gambar dari mesin pembangkit tenaga nuklir. Nah, di sini ada yang namanya control rod, ada reaktor, ada di sini ada turbin, kemudian ada generator, ini ada pompa, dan di sini ada yang namanya kondenser. Nah, control rod ini berfungsi
untuk mengatur reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti reaktor dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi. Nah, semakin banyak neutron yang ditangkap oleh control rod ini, maka akan semakin sedikit reaksi fisi yang terjadi. Sebaliknya, apabila si control rod ini ditarik maksimal, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bebas bergerak dan jumlah reaksi nuklir akan meningkat. Nah, di sini yang warna biru ini merupakan air. Nah, air di sini berfungsi sebagai pendingin. Nah, di mana air ini akan mendinginkan fill bundle atau ini batang-batang ini namanya fill bundle dan menjaga suhu reaktor pada tingkat yang aman. Selanjutnya, tingginya suhu air di inti reaktor ini lama-kelamaan akan mendidih dan menjadi uap yang bertekanan tinggi. Nah, disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkaian produksi listrik. Nah, air yang dipanaskan dalam reaktor ini akan berubah menjadi uap yang bertekanan tinggi, kemudian akan disalurkan ke turbin. Kemudian tekanan uap yang sangat tinggi ini akan menggerakkan turbin turbin ini akan bergerak. Turbin ini kan tersambung dengan generator, sehingga saat turbin bergerak, generator pun ikut bergerak atau berputar. Nah, saat generator berputar ini tentunya akan menghasilkan energi listrik. Nah, mesin pembangkit tenaga nuklir ini biasanya menggunakan uranium sebagai bahan bakarnya. Nah, uranium yang digunakan itu berbentuk silinder atau sama dengan ruas jari orang dewasa. Nah, satu silinder uranium itu setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Nah, PLTN ini dibangun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, tetapi juga dapat digunakan sebagai pendorong perkembangan pembangunan di suatu negara. Nah, kemudian ketua dari Rasatom atau suatu perusahaan energi yang berasal dari Rusia, beliau mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir tidak hanya tentang energi listrik yang bersih, tetapi juga dapat sebagai pembuka bagi perusahaan-perusahaan lain seperti perusahaan industri, konstruksi, dan perusahaan besar-besar lainnya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pembangunan dari PLTN ini dapat menciptakan 70.000 tenaga kerja yang juga dapat meningkatkan kemampuan ilmiah dan teknisi dari suatu negara. Nah, PLTN ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu emisi karbonnya rendah, tidak memproduksi partikel polutan, volume sampah yang kecil, reliable atau tidak tergantung cuaca, kemudian energi yang dihasilkan ramah lingkungan. Kekurangan dari mesin pembangkit tenaga nuklir ini yaitu memerlukan biaya yang cukup mahal untuk tempat pembuangannya. Kenapa? Karena sampah yang dihasilkan oleh mesin ini bersifat radioaktif yang dapat mencemari lingkungan. Tentunya memerlukan treatment khusus agar sampah tersebut tidak mencemari lingkungan. Kemudian yaitu kecelakaan nuklir. Seperti yang kita ketahui, banyak kerusakan yang akan terjadi apabila sampai terjadi kecelakaan pada mesin pembangkit tenaga nuklir ini. Bisa terjadi
pada para pekerjanya ataupun kepada lingkungan. Nah, para pekerja itu contohnya seperti terganggunya kesehatan mereka, terutama pernafasan. Kemudian saran yang saya berikan yaitu apabila mesin pembangkit tenaga nuklir ini belum dibangun di Indonesia, menurut saya segera atau sebaiknya dilakukan pembangunan. Mengapa? Karena mesin pembangkit tenaga nuklir ini sungguh sangat memiliki manfaat yang besar, terutama bagi Indonesia yang sumber bahan bakarnya itu sudah mulai menipis. Kemudian apabila ingin melakukan pembangunan, tentunya harus mempertimbangkan kembali mengenai sumber daya manusianya, sudah mampu atau sudah mumpuni atau belum. Mengapa demikian? Karena menurut saya apabila sumber daya manusianya belum mampu untuk mengoperasikan mesin pembangkit tenaga nuklir ini, tentunya akan sangat berbahaya ataupun sangat fatal akibatnya apabila sampai terjadi kerusakan atau terjadi kesalahan ataupun kecelakaan pada mesin pembangkit tenaga nuklir ini, yang tentunya seperti kita ketahui bahwa dampak dari kecelakaan nuklir ini sangatlah besar, terutama bagi kesehatan dan lingkungan sekitar kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan ataupun sesuatu yang tidak pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.